Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Rumah Belajar Elpedia. Belajar bersama Elpedia, belajar semakin ceria. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas soal PTS kelas 8 semester 1. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah benda bergerak terhadap titik acuan tertentu tetapi diam terhadap benda lain. Gerak benda yang demikian bersifat apa? A. Stabil, B. Acak, C. Relatif, atau D. Dinamis? Jawabannya adalah C. Relatif. Pembahasannya, benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Gerak benda ini bersifat relatif, artinya gerak suatu benda sangat tergantung pada titik acuannya. Contoh, ketika kita naik mobil atau ketika kita naik bis, maka kita dikatakan tidak bergerak terhadap kendaraan tersebut, tapi kita dikatakan bergerak terhadap pohon yang ada di pinggir jalan itu. Oke, lanjut soal berikutnya. Pengertian kelajuan rata-rata. Nah, ini yang A, perpindahan yang ditempuh terhadap waktu. B, jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. C, perubahan kecepatan tiap waktu. Dan D, bergerak dengan kecepatan tetap. Jawabannya apa? B, yaitu jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Ini berdasarkan rumus kecepatan atau kelajuan, bahwa V sama dengan S per T. Nah, pembahasannya ini, kelajuan rata-rata adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu objek dibagi dengan interval waktu yang dibutuhkan. Sedangkan kelajuan sesaat adalah limit dari kecepatan rata-rata ketika selang waktu mendekati 0. Nah, kecepatan mempunyai arah, sedangkan kelajuan tidak. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seseorang bersepeda menempuh jarak 120 meter dalam waktu 30 sekon. Kelajuan sepeda tersebut ditanya V. V adalah rumusnya S per T. Jawabannya B. Coba kita bahas. Oke, diketahui S yaitu 120 meter, kemudian T adalah 30 sekon, ditanya adalah V yaitu kelajuan. Kita jawab dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T. Kita masukkan angkanya. S adalah 120 meter dan T-nya adalah 30 sekon, maka 0 ini kita coret, 12 bagi 3, 4 meter per sekon. Jawabannya adalah B, 4 meter per sekon. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kecepatan sebuah mobil berubah dari 10 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon dalam selang waktu 20 sekon. Percepatan mobil tersebut adalah, jawabannya adalah B, 1 meter per sekon kuadrat. Coba kita bahas. Oke, diketahui dari soal tersebut adalah V awal 10 meter per sekon, kemudian 30 meter per sekon ini adalah VT, 30 meter per sekon, kemudian T-nya adalah 20 sekon. Ditanya A, percepatan. Simbol dari percepatan itu A ya. Oke, kita jawab, kita tulis rumusnya bahwa A itu adalah V akhir dikurangi V awal dibagi T. Oke, kita masukkan V akhir tadi adalah 30 dikurangi V awal tadi adalah 10 dibagi T atau waktu tadi adalah 20. Hasil akhirnya adalah 20 per 20 sama dengan berapa? 1 meter per sekon kuadrat B. Oke, kita lanjutkan soal ke-5. Contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat dalam kehidupan sehari-hari. Diperlambat itu semakin lambat ya. Oke, A, sepeda motor yang sedang melaju kemudian direm. Nah, direm ini termasuk efeknya nanti adalah laju dari motor itu akan semakin lambat. Jadi sudah dipastikan jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 6. Kita baca soalnya. Ira berjalan ke barat sejauh 5 km dari rumahnya, kemudian berjalan 2 km ke timur. Perpindahan Ira sejauh A 3 km, B 5 km, C 6 km, atau D 7 km. Jawabannya adalah A, 3 km dari mana? Oke, kita bahas. Pembahasannya, diketahui S pertama adalah 5 km ke barat. Kemudian S keduanya adalah 2 km ke timur. Ditanya adalah perpindahan. Perpindahan itu adalah delta S. Karena perpindahannya itu arahnya berlawanan, maka dapat kita tuliskan rumusnya adalah
Delta S sama dengan S1 dikurangi S2. Dikurangi ini karena arahnya berlawanan. Kita masukkan pertama tadi 5 km, kemudian dikurangi 2 km, hasil akhirnya adalah 3 km. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sendi yang bekerja pada siku dan lutut manusia adalah sendi apa? Yaitu sendi engsel. Jawabannya adalah D. Nah, ini siku dan ini adalah lutut. Sendi engsel itu adalah sendi yang memungkinkan gerakan satu arah, seperti engsel yang dipasang di pintu seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Kelelahan otot membuat otot menjadi kejang. Keadaan ini disebut apa? Jawabannya adalah kram. Iya, A. Pembahasannya bahwa kram itu adalah pengerutan pada otot yang muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan nyeri. Penyebab kram antara lain cedera akibat olahraga, kemudian kelelahan pada otot, penggunaan otot secara berlebihan, penumpukan asam laktat atau hasil metabolisme di otot, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Hewan berikut ini yang memiliki otot paling elastis adalah, elastis itu adalah paling mudah untuk melakukan gerak, sehingga menyebabkan hewan itu bergerak secara cepat. Dari A gajah, B burung, C koala, dan D kijang. Yang paling cepat adalah kijang. Nah, jawabannya D ya. Pembahasannya bahwa tingkat elastisitas otot menyebabkan hewan semakin mudah dan cepat bergerak. Di antara hewan tersebut yang paling cepat bergerak adalah kijang. Kita lanjutkan soal nomor 10. Citah dan kuda dapat bergerak lebih lincah dibandingkan hewan lain karena adanya perbedaan gaya gesek, atau B adanya perbedaan kekuatan kaki, atau C adanya perbedaan struktur tulang dan otot, dan D adalah adanya perbedaan gaya aksi reaksi. Jawabannya adalah C, adanya perbedaan struktur tulang dan otot. Pembahasannya, tingkat elastisitas otot menyebabkan hewan semakin mudah dan cepat bergerak. Demikian juga dengan struktur tulang juga mempengaruhi gerak hewan. Kita lanjutkan soal nomor 11. Gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang adalah arah lah ya di sini. Jawabannya adalah B, yaitu taksis dan tropisme. Pembahasannya adalah bahwa gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar disebut gerak tropisme. Sedangkan gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Kita lanjut soal nomor 12. Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsang berupa perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata disebut gerak apa? Yaitu jawabannya D, higroskopis. Pembahasannya bahwa gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Contohnya adalah membukanya kotak-kotak sporangnium tumbuhan paku, kemudian pecahnya buah polong-polongan yang kering. Itu merupakan contoh dari gerak higroskopis. Kita lanjutkan soal nomor 13. Perhatikan gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda berikut. Nah, ini ada sebuah benda, ada gaya ke kirinya 10 Newton, ke kanannya ada 10 Newton, ada juga 5 Newton yang ke kanan. Jika massa benda tersebut 2 kg, percepatan yang akan terjadi pada benda adalah, kita jawab. Jawabannya adalah D. Coba kita bahas. Diketahui F-nya yang bekerja pada benda tersebut adalah yang ke kanan itu 15 Newton, kemudian yang ke kiri 10 Newton. Karena berlawanan, maka yang ke kiri itu adalah mengurangi gaya yang bekerja pada benda tersebut yang arahnya ke kanan. Sehingga hasil akhir dari gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah 5 Newton ke kanan. Kemudian massa benda tadi adalah 2 kg. Ditanya adalah A, percepatan benda. Kita jawab dengan menggunakan rumus hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A.
Sigma F tadi adalah hasil gaya yang bekerja pada benda tadi, yaitu 5 Newton. Kemudian M-nya adalah 2 kg. A yang kita cari. Oke, kita lanjutkan. Sehingga 5 Newton dibagi 2 sama dengan 2,5. Jawabannya adalah D. Betul ya? Oke, kita lanjutkan soal nomor 14. Benda akan cenderung tetap diam atau bergerak jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Jawabannya A ya. Oke. Ini merupakan bunyi dari hukum 1 Newton. Newton menyatakan sifat inersia benda bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya atau F-nya sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Hal ini selanjutnya dikenal dengan hukum 1 Newton. Oke, kita lanjutkan soal terakhir, yaitu soal nomor 15. Seorang anak yang beratnya 450 Newton berlari meniti tangga yang tingginya 3 meter dalam waktu 1,5 menit. Pertanyaannya adalah daya siswa tersebut adalah berapa watt? Oke, jawabannya adalah A, 15 watt. Kita bahas. Diketahui F adalah 450 Newton. Kemudian S-nya adalah 3 meter. Dan waktunya adalah 1,5 menit. Kita jadikan detik 90 detik. Ditanya adalah daya. Simbol daya itu adalah P. Kemudian kita jawab dengan menggunakan rumus P sama dengan W per T. W kemudian kita ganti dengan rumus F kali S per T. Nah ini ya, F kali S itu adalah W. Kemudian kita masukkan angkanya. F tadi adalah 450 Newton dan S tadi 3 meter. T-nya adalah 90 second. Kemudian kita coret 3 ini dengan 90 90 ini tinggal 3 yang bawah, sehingga 45 Newton meter per 3 second, hasilnya adalah 15 watt. Inilah pembahasan soal PTS kelas 8 semester 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Elpadia, belajar semakin ceria.